wabarakatuh. Saya Nur Hasanah SPMPD, Pengawas Sekolah Ahli Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan muara dari pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Berbagai tantangan, geografi, rendahnya kompetensi pembelajaran guru dan prasekolah ini tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut saya menggunakan alat pendampingan Insan Hebat yang merupakan akronim dari identifikasi, navigasi, sinergi, aksi, nilai, dan hebatkan. Saat ini saya memiliki 12 sekolah binaan yang berada di Kabupaten Kuburaya, yaitu di Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya, Teluk Pakedai, dan Batu Ampar. Ini adalah perjalanan menuju ke SMA Darut Tauhid Hidayatul Tabiin SMA Negeri 6 Sungai Raya, di mana jalannya aspal yang rusak. Perjalanan kurang lebih hampir 2 jam. Dan untuk menuju ke SMA Negeri 3 Sungai Raya melewati penyeberangan Farid Zakiyah menggunakan motor air kurang lebih 20 menit. Dan pada kondisi tertentu melewati jalan yang banjir seperti ini ya, terendam air ya, ada lubang, dan perlu waktu kurang lebih 20 menit untuk sampai ke SMA. Menuju ke SMA Bina Mandiri menggunakan motor Robin yang kecil rawan tenggelam. Dan yang mengkhawatirkan adalah pada kondisi air surut dapat muncul buaya di permukaan air. Ini adalah rute menuju ke SMA 1 Batu Ampar menggunakan jalur darat, air, dan darat lagi. Kurang lebih perjalanan 7 jam perjalanan. Luar biasa. Berikut adalah siklus pendampingan yang dilakukan Insan Hebat. Yang pertama adalah identifikasi dan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui coaching. Pendidikannya itu kurang baik Bu di literasi dan numerasi, yang ujungnya itu bermuara pada kualitas pembelajaran. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, regulasi baru terkait PM yang harus kami terapkan itu. Akan tetapi guru-guru itu belum memahaminya. Dan yang ketiga terkait dengan pemonitoran 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat yang sulit sekali kami lakukan. Maka kami memohon bantuan Ibu sebagai pengawas pembina sekolah kami untuk dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada kami supaya dapat mengaplikasikan semuanya sehingga rapat pendidikan kami nanti akan naik Bu. Berdasarkan hasil coaching dengan kepala sekolah, diperlukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran literasi numerasi dan pembelajaran mendalam, serta monitoring pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Siklus yang kedua adalah navigasi dan sinergi, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk merencanakan pelatihan yang efektif, di mana targetnya guru dapat membuat RPP, melakukan simulasi dan supervisi, serta membuat perencanaan kokurikuler. 3. Aksi, pelaksanaan pelatihan dan monitoring. Multimoda itu penting Bapak Ibu. Jadi multimoda ini adalah sarana untuk Bapak Ibu melakukan literasi. Kemudian yang fase yang selanjutnya mengajukan pertanyaan. Hari ini sudah siap Bu, insya Allah. Jadi hari ini kita Kemudian baca atau jawab pertanyaannya di kertas yang telah Ibu sediakan sampingnya ya. Oke, kira-kira sudah siap belum diskusi kelompok ini? Ya. Baik, kita bentuk kelompok dulu karena ini Ibu ada 5. Oke, kita lihat bersama-sama. Mana dia? Dia mana? Ini kelompoknya kan ya? Ya, Bu. literasi secara efektif dalam berbagai situasi. Artinya dimensi komunikasi ini ingin kita bangun sama anak supaya dia mampu berbicara, membukakan ide, menyampaikan pesan, ya, mampu menjawab permasalahan, ya, dalam proses pembelajaran itu bisa disiapkan strateginya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 8 dimensi yang akan dicapai. Jadi semua pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas di pembelajaran mendalam tujuannya ingin mencapai 8 dimensi ini Bapak Ibu. Ya. Ada yang beda dengan P5 Bapak Ibu? Apa yang beda? Kesehatan. Kesehatan,
tapi dari hasil presentasi dari kelompok PINDI. Untuk praktek pedagogisnya di sini saya perhatikan dia menggunakan proyek ya, proyek, kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, di sini menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita atau masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Betul, 2 jam kualitas dan dewasa. Kualitas berarti Tentang dampak dari akibat atau yang diperoleh jika melakukan sebelum pernikahan dini. Di antaranya yaitu yang pertama adanya ya itu lebih kepada emosionalnya, mentalnya itu belum Ini adalah implementasi pembelajaran mendalam di sekolah satuan pendidikan. Guru bermitra dengan guru bahasa Indonesia dan bermitra dengan pihak Kesmas untuk mendapatkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang kedua, siapkan dokumen penting. Udah paham belum dokumen penting itu apa saja? Misalnya nih, ya oke, pertanyaan. Buku perlu tidak? Iya, perlu kan? Oke, baiklah anak-anak, sambil mencari referensi yang ada di laptop, silakan. Ini saya bagikan LKPD. Nanti pertanyaan yang sudah fix Untuk mendapatkan pendalaman materi, murid akan mendapatkan edukasi langsung dari pihak Kesmas supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang akan berakhir kepada munculnya kesadaran terkait manfaat yang mereka dapatkan dari materi pembelajaran mendalam. Kalau kita kata tadi itu bisa ndak anak ndak kena bisa. Jadi kita faktor tadi itu Selanjutnya, pola makan kita pendampingan ubah. dilakukan monitoring pelaksanaan 7 kebiasaan Indonesia Hebat, mengevaluasi dan melakukan rencana tidak lanjut untuk perbaikan program bersama guru dan kepala sekolah. Keempat, nilai dan hebatkan, melakukan refleksi dan evaluasi pelaksanaan pendampingan. Alhamdulillah, murid mampu menghasilkan portofolio project yang sangat kreatif ya, dan ini hasil dari belajar pembelajaran mendalam, dan kita bisa melihat guru juga mampu berbagi praktek baik kepada komunitas belajar di sekolahnya dan mampu untuk membuat rancangan kokurikuler. Nah, selanjutnya capaian yang didapat adalah terjadi peningkatan capaian rapor pendidikan pada kualitas pembelajaran, literasi, numerasi kepada 8 satuan pendidikan. Bahasa Inggris dari Bu Anita sedikit berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, saya mendapatkan pelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, sebelum pembelajaran kami diberikan ice breaking oleh Ibu. Kami juga dibantu oleh banyak guru yang membuat kami lebih mudah menyelesaikan konsep materi yang diberikan oleh Ibu Anita. Sebagai pengawas sekolah, Ibu Pelaksana sudah melakukan pendampingan dalam peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui coaching and training, penerapan literasi numerasi, dan pembelajaran mendalam. Dari mulai pemahaman konsep, materi, pembuatan FPP, simulasi, sampai supervisi. Kemudian beliau juga sudah melakukan monitoring pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Atas dedikasinya yang luar biasa, kami berikan apresiasi karena berdampak kepada meningkatnya kualitas pembelajaran dan setelah kami mendapat prestasi berkemajuan terbaik dari capaian rapor pendidikan. Pendampingan insan hebat yang sudah kami lakukan dengan komitmen, resiliensi, dan dedikasi yang mampu menghantarkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah binaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.